Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Majelis Sore, Majelis kita semua. Alhamdulillah tadi sudah kita banyak belajar mengenai dari azimah dan juga rukhsah. Tapi yang ingin saya tanyakan mungkin juga membuat penasaran bagi para pemirsa yang ada di rumah dengan kondisi hari ini yang terjadi di Indonesia, tidak terkecuali di Kalimantan Selatan. Apakah itu bisa dikategorikan rukhsah seperti apa yang disampaikan atau yang diimbau oleh pemerintah, baik itu melalui MUI ataupun juga Kementerian Agama, Pak? Iya, terima kasih. Jadi sebagaimana kita uraikan tadi kan sudah ulama-ulama itu pasti tidak bisa dihindari yang namanya perbedaan pendapat. Betul. Nah, oleh kalangan MUI atau Majelis Ulama Indonesia, mulai tingkat pusat sampai tingkat terbawahnya kan, itu semuanya mereka sudah melakukan kajian-kajian yang mendalam. Nah, itu perlu juga kita menghargainya. Nah, dan itu kan ada pertimbangan-pertimbangan yang matang itu, dan pertimbangannya banyak sekali kan, dari segi macam-macam lah, termasuk segi sosial, segi ekonomi, dan yang lebih penting lagi adalah segi kesehatan dan keselamatan itu. Ya. Maaf kalau kita mau menyimak apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Ridwan yang dikenal dengan Guru Kapuh. Ya. Itu lah. Kemudian ada Ustadz Habib Sagab Baharun. Itu sangat menyejukkan itu. Beliau itu menyampaikan. Jadi kata beliau kan itu kan sudah kajian yang mendalam dari Majelis Ulama, kemudian pemerintah dalam hal ini ahli kesehatan, medis dan sebagainya, bahwa itu kalau kita misalnya sholat Jumat di masjid kan dengan Banyak jumlah orang yang sangat banyak, nah itu dikhawatirkan penyebaran virus corona itu lebih cepat kan, dan banyak korban itu kan. Nah, karena kita tidak tahu kan orang banyak itu. Nah, maka menghindari itu lebih diutamakan. Lalu kita dianjurkan untuk sholat zuhur saja di rumah masing-masing, ya kan. Nah, itu Guru Kapuh Habib Sagab Baharun, nah itu lah, termasuk Buya Yahya juga kita kita dengarkan sedikit. Itu beliau kalau itu memang menurut ahli kesehatan dan jangan ditutup-tutupi, ya kan, harus jujur. Nah, itu kita akan patuh, kata beliau. Kita akan tunduk. Nah, itu asal betul-betul itu tidak ditutup-tutupi. Nah, itu Buya Yahya. Nah, jadi kajian MUI itu sudah benar aja. Nah, apalagi demi keselamatan orang banyak. Baik. Nah, sementara kan kalau yang misalnya itu tidak salah juga, misalnya bersikeras untuk melakukan sholat Jumat di masjid kan, karena sifatnya himbauan. Iya, pertama himbauan, kedua katanya kan katanya orang di masjid ini bersih-bersih. Nah, tidak mungkin orang di masjid ini dan tujuannya juga mulia. Dan tujuannya mulia. Nah, itu tidak bisa juga kita salahkan. Nah, yang salah itu kita bentrok, ya kan? Nah, itu kita sangat sedih ketika itu kan di Masjid Al-Karamah Matupura itu mendobrak pagar kan. Nah, itu tidak kurang lah moralnya kan sedikit. Padahal kita kalau dengan baik-baik ya mau sholat silahkan kan, itu tidak ada masalah. Itu asal mereka sesuai himbauan Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Selatan yang baru ini kan, kalau dimungkinkan tidak tertular, ya kan, tidak penularan COVID-19 itu dimungkinkan tidak akan ada, dan orangnya semua bersih, cuci tangan, ya kan, semuanya, kemudian dengan disemprot sudah terjamin, dan kita yakin di masyarakat itu tidak adalah orang asing yang membawa virus itu. Nah, itu Majelis Ulama Provinsi membolehkan aja sholat Jumat di masjid. Nah, termasuk
nanti sholat tarawih ya kan, Baik. atau Idul Fitri. Nah, Baik. tapi kalau itu ada orang asing ya kan, kita kan tidak tahu. Nah, itu kata Majelis Ulama itu bagus dihindari. Baik. Nah, Ini yang kemudian juga menjadi tanggapan dari masyarakat yang sebenarnya mungkin agak cukup kaget dengan kondisi ini, Pak ya, karena bisa dibilang cukup langka kondisi ini terjadi sehingga tanggapan dari masyarakat pun itu juga beragam. Ada yang menerima secara langsung dan kemudian juga ada beberapa yang enggan begitu untuk kemudian juga melakukan arahan atau imbauan-imbauan seperti itu. Tapi intinya ditimbang-timbang lagi yang mana yang lebih tinggi manfaatnya daripada mudaratnya begitu. Iya. Nah, kalau dalam kondisi balik lagi ke tema kita, Pak, azimah dan juga rukhsah dalam hukum Islam. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai azimah dan rukhsah, sejauh mana ini berperan dalam kehidupan kita bermasyarakat sebenarnya, Pak? Karena kan kalau kondisi hari ini kita mengenal yang namanya hukum peraturan di Indonesia, terutama di Kalimantan Selatan memang juga menerapkan hukum yang bisa dibilang berlaku, tapi juga ada beberapa yang dipengaruhi oleh hukum-hukum Islam begitu, sebagai nenek moyang kita. Seperti apa, Pak? Jadi kalau hukum, anggaplah hukum positif lah namanya lah, atau hukum umum istilah lain. Nah, hukum positif itu kan hasil pikiran manusia. Nah, catatannya sepanjang hukum positif itu untuk kemaslahatan seluruh rakyat, seluruh masyarakat orang banyak, maka hukum positif itu tidak tidak dibuang atau tidak diabaikan. Bahkan hukum positif itu menurut saya pribadi bisa jadi bagian daripada hukum Islam. Asal hukum positif itu untuk kemaslahatan atau kesejahteraan orang banyak, ya kan? Itu bukan untuk kepentingan pribadi individu atau kelompoknya. Membikin hukum untuk itu salah itu. Tapi kalau hukum itu dirumuskan, lalu diputuskan, lalu diundangkan, tapi untuk kemaslahatan semuanya, seluruh rakyat, nah itu bagian daripada hukum Islam. Karena tujuan hukum Islam itu adalah kemaslahatan. Tujuan hukum Islam itu kemaslahatan. Maslahat itu maslahat agama. Agama harus maslahat. Tidak boleh agama itu hancur, punah. Kemudian maslahat jiwa. Nah ini jiwa kan harus maslahat juga. Baik. Nah jadi ketika ada COVID ini dan itu menurut ahli kesehatan memang misalnya ada penularan yang ya membahayakan, ya kan, bahkan memakan korban meninggal dunia. Nah maka kita ikuti anjuran itu supaya pertama kita jangan kena, kedua orang lain jangan kena. Nah kalau kita maaf misalnya kita bersikeras, ya kan, bersikeras menurut pendapat kita bahwa kita aman-aman saja misalnya. Nah sedangkan belum melakukan tes atau apapun gitu, iya, Pak ya. Ternyata kan kita kan tidak tahu kan itu. Ternyata itu menularkan kepada orang lain. Akhirnya bertambah lalu orang lain banyak yang jadi korban atau meninggal dunia. Berarti dia mengambil maslahat untuk dirinya. Sementara mencegah kemudaratan tidak dilakukannya atau diabaikannya. Nah, ini bertentangan dengan kaidah fikih. Nah, kaidah fikih ada berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Artinya menolak kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Maslahat dirinya, yaitu misalnya dengan sholat Jumat di masjid dia berpahala, ya kan? Nah tapi mudarat bagi orang lain kalau misalnya virus corona itu menular kan kepada orang banyak, itu mudarat bagi orang lain. Soalnya tidak ada jaminan, Pak ya, kita ini semua ibaratnya kalau dengan kondisi yang bersikeras seperti tadi sehat atau dinyatakan negatif begitu, setidaknya mengikutilah aturan itu. Kita tidak ada jaminan itu kan. Nah itu, jadi karena tidak ada jaminan itu, maka mungkin tadi kajian majelis ulama lah, termasuk kesehatan, ahli medis itu yang lebih maslahat. Itu lebih maslahat. Nah, maslahat untuk semuanya. Baik. Nah, dengan kondisi seperti ini artinya memang kita banyak belajar dalam berbagai macam situasi
situasi yang menuntut kita untuk awal mulanya mungkin bagi masyarakat yang beraktivitas begitu di luar rumah tanpa ada kendala sedikit pun, namun dengan kondisi seperti ini harus dibatasi begitu Pak ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, kesiapan dari hukum Islam itu sendiri sebenarnya untuk mengatur azimah dan kemudian juga rukhsah dalam mengatur sisi yang bisa dibilang ketidakbermungkinan itu bisa terjadi dalam kondisi tertentu, itu seperti apa Pak? Secara singkat. Jadi kan kalau azimah tadi kan ketika dalam keadaan normal itu tidak ada tawar-menawar. Jadi kayak sholat Jumat itu kalau normal Dibebaskan. wajib ke masjid berjamaah, ya kan? Baik. Nah itu, atau puasa Ramadan misalnya, itu kan wajib itu Ya. ketika kondisi normal. Nah ketika kita ini ada keujuran menurut agama, keujuran itu diterima oleh agama, alasan kita untuk tidak melakukan itu dibenarkan oleh agama, maka boleh kita meninggalkannya. Nah itulah namanya rukhsah tadi. Baik. Jadi dispensasi, anugerah, bahasa kita tuh rezeki dari Allah, masa kita tolak? Baik. Contoh misalnya yang lain, kita musafir ke hulu sungai, Ya. atau ke daerah lain. Nah ketika kita musafir itu, bepergian itu lah, selama tidak ada kemaksiatan yang dituju, maka ketika sampai waktu sholat kita boleh untuk menjamak atau menggabung dua waktu sholat. Sampai waktu zuhur, sholat zuhur dan sholat asar boleh dijamak saja, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar di waktu zuhur. Nanti sampai waktu asar tidak sholat lagi karena sudah dilakukan. Atau jamak kasar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat di waktu zuhur selesai. Ketika zuhur kita tidak mau sholat, nanti di waktu asar aja sholat boleh juga. Nah jadi yang tadi namanya jamak takdim, yang kedua ini jamak takhir. Baik. Nah itu kan rukhsah dari Allah, coba luar biasa. Dan itu bentuk keringanan. Iya, dalam keringanan Islam. dispensasi. Yang penting jangan perai. Nah, itu kan itu. Bisa dibilang jangan mengkada gitu Ya, Pak ya. jangan mengkada, mengkodok. Mengqadha. Jadi dan kalau jangan mengkodok itu bagus. Yang kada bagus itu mengkada. Baik, dan tentunya ini menarik dalam bahasan kita, mengingat azimah dan rukhsah menjadi hukum Islam yang kemudian juga dalam tatanan saat ini bisa dijadikan pegangan untuk kita semua, membedakan yang mana yang lebih maslahat, yang mana yang lebih mudarat. Dan kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Majelis Sore, Majelis kita semua.